banyak sekali yang dibatasi. Nah inilah yang sudah saya bilang bahwa kalau kita sering banyak follow, kita minta follow, itu malahan akun kita akan terkena pembatasan. Ya banyak sekali yang dibatasi 24 hari bahkan 180 hari ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, jadi banyak sekali yang nggak percaya dengan yang sudah saya sampaikan. Nah ini banyak sekali yang terkena pelanggaran seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman ini sia-sia ya menjadi konten kreator. Jangan sampai sia-sia teman-teman. Banyak sekali akun-akun yang terkena pelanggaran. Nah kenapa? Karena mereka ini mengikuti aturan suhu ya, bukan aturan Facebook. Nah itulah kesalahan mereka ya. Jadi kesalahannya ya memang sudah saya perjelas bahwa ketika kita ngikutin orang ya, terlalu banyak akun kita dibatasi, kemudian kita komentar minta follow, itu malahan kita nggak bisa komentar ya. Jadi di Facebook ini aturannya ketat ya. Nah kalau teman-teman ingin sukses ya udah, kita fokus bikin konten ya, bukan fokus cari followers ya. Percuma teman-teman follow orang lain kalau ujung-ujungnya orang tersebut juga nggak follow teman-teman ya, malahan akun teman-teman akan rusak. Bahkan jangan sampai sia-sia teman-teman ya perjuangan teman-teman dari awal bikin akun Facebook ya, menjadi konten kreator video ya. Jadi jangan sampai sia-sia, jangan sampai sia-sia. Jadi takutnya ya di Facebook ini ada pelanggaran yang paling parah teman-teman. Kalau saya pengen bongkar di sini ya. Jadi di Facebook ini pelanggaran yang paling parah adalah kita hanya bisa melihat untuk ataupun masuk di akun Facebook kita. Nah itu pelanggaran yang paling parah ya. Kemudian kita tidak bisa bikin postingan apapun. Nah itu yang terjadi ya ketika pelanggaran kita ini sudah parah. Nah itu yang pernah saya terjadi teman-teman ya. Jadi kita cukup hanya bisa buka akun saja, kita nggak bisa komentar, kita nggak bisa buat postingan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya cukup buka saja. Nah itu salah satu pelanggaran yang parah untuk di Facebook ya. Jadi jangan sampai buat kedepannya akun teman-teman ini sia-sia ya. Jadi hindarilah saling follow, fokus saja bikin konten ya, insya Allah teman-teman akan sukses untuk ke depan nantinya. Jadi kita langsung masuk dibikin dari akun Facebook, dan alhamdulillah ya untuk akun baru saat ini itu sudah mendapatkan monetisasi konten tuh di Facebook ya. Jadi jujur terus terang teman-teman ya, jadi banyak sekali yang berkomentar tentang akunnya dibatasi, akunnya ditangguhkan, itu banyak sekali komentar di video saya ya. Jadi sebenarnya sudah saya bahaskan kenapa sih untuk akun kita itu dibatasi, akun kita itu ditangguhkan ya. Jadi salah satu contohnya adalah kebanyakan follow teman-teman. Jadi teman-teman ini banyak saling follow ya, saling minta real to real ya, teman minta follow balik. Nah contohnya, sebagai contoh simpelnya saja kalau teman-teman nggak percaya ya. Jadi ketika teman-teman sering minta follow di komentar, maka secara otomatis teman-teman itu tidak bisa berkomentar. Nah itu jelas ya, untuk yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jika teman-teman sering mengikuti ya, itu biasanya akun kita akan dibatasi 24 jam, 90 hari, bahkan 180 hari. Nah itu juga sudah jelas. Artinya hal-hal seperti itu memang tidak diperbolehkan untuk di Facebook ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini mengikuti aturan suhu ya, itu rata-rata yang mengikuti aturan suhu malahan akunnya bisa ditangguhkan ya. Sebenarnya kita itu harus pahami aturan dari Facebook, karena Facebook lah yang membuat aturan ini. Jadi kita ini bekerja di Facebook ya, kita menjadi konten kreator ini di Facebook. Nah jadi saran saya itu kita ikuti aturan Facebook ya. Jadi karena banyak sekali yang sudah terkena pelanggaran ya, itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi nggak satu nggak dua ya, banyak sekali komentar tentang akunnya dibatasi, akunnya ditangguhkan ya, gara-gara seperti itu. Padahal sudah saya sering jelaskan, padahal ya ketika kita menggunakan konten reupload itu malah akan mempersulit untuk akun teman-teman. Nah kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya, kapan masanya pemegang hak cipta itu mengeklaim video kita. Nah kalau kita sudah misalkan nih kita membuat 100 video reupload semua, jadi kalau pemegang hak ciptanya misalkan ada beberapa yang klaim hak cipta, minta dihapus video kita, kita langsung kena pelanggaran banyak sekali, dan itu bisa berakibat akun kita dinonaktifkan. Nah oke ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian Facebook, kita cek di bagian monetisasi, dan alhamdulillah ya untuk akun baru saya ini sudah mendapatkan monetisasi konten Facebook padahal belum di tahun 2025. Apa sih tipsnya? Jadi satu kuncinya saya menggunakan konten asli dan nggak menggunakan musik, karena saya sudah riset di beberapa akun saya ya. Itu ketika menggunakan musik, walaupun memang dibilang sepi untuk musiknya, tapi kalau menggunakan musik itu bisa terkena pelanggaran teman-teman ya. Oke, jadi untuk selanjutnya apa sih tugas kita, teman-teman ya? Jadi apa sih tugas kita sebagai konten kreator? Jadi di sini saya bongkar kepada teman-teman semua. Jadi untuk tugas kita itu tinggal bikin konten ya di berbagai format. Artinya, yang pertama kita bikin postingan teks, kita bisa bikin postingan foto, kita bisa bikin postingan video
ya. Jadi mau itu video real, kemudian kita bisa siaran langsung. Nah, itu tugas utama kita, ya, bukan kita minta follow, saling follow sana sini, ya. Kemudian juga yang kedua adalah yang dimaksud interaksi di Facebook ini adalah balaslah komentar orang, ya. Balaslah komentar orang yang ada di video teman-teman. Nah, itu maksudnya kita interaksi yang benar tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak membalas komentar orang di video kita. Jadi balaslah komentar orang itu sesuai dengan video, teman-teman. Nah, artinya ketika video kita masak, ya udah kita balas, besok masak ini, Bun. Jadi masih bahasan satu niche konten, ya. Nah, kemudian kalau gimana, Bang, kalau ada yang minta follow, itu hapus saja, teman-teman. Jadi saran saya agar video teman-teman tetap bagus, kalau ada yang minta follow itu komentarnya dihapus saja, nggak perlu kita tanggapin yang seperti itu, malahan itu berakibat akun kita terkena pelanggaran. Jadi yang maksud interaksi di Facebook ini adalah teman-teman menghargai komentar orang lain di video teman-teman, tetapi komentar yang sesuai dengan video, ya. Jadi di sini jelas ya, teman-teman, maksudnya sesuai video ya. Kalau konten kita mancing, ya pertanyaannya seputar mancing, emang pakai pancing apa sih? Nah, seperti itu ya, itu yang wajib dibalas ya. Tapi kalau yang minta follow, hapus saja. Ya, itu akan merusak untuk sistem algoritma dari akun dari Facebook, teman-teman. Nah, jadi tugas kita masuk di monetisasi konten seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian atas, potensi pendapatan Anda meningkat untuk waktu terbatas. Tingkatkan pendapatan Anda mungkin lebih tinggi dari postingan asli. Jadi sudah jelas ya, dari postingan asli, bukan postingan reupload ya. Jadi di sini sudah jelas aturan dari Meta sendiri, yaitu dari postingan asli yang akan lebih diutamakan. Kemudian tugas kita itu terus posting konten baru yang berkualitas tinggi dan untuk memperoleh lebih banyak pendapatan. Nah, ini kuncinya. Semakin banyak konten kita, ya, maka secara otomatis video kita ini akan meluas, teman-teman. Jadi akan meluas dan video kita, apalagi kalau satu niche konten, itu akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi. Ya, jadi tugas utama kita sebagai konten kreator itu adalah bikin video, bikin postingan, ya, bukan komentar ke sana ke sini. Nah, jika teman-teman nggak percaya, sudah banyak sekali yang berkomentar di video saya tentang penyebab akun dibatasi, itu banyak sekali yang terkena pembatasan, teman-teman. Nah, jadi untuk selanjutnya teman-teman yang mungkin masih sering cari follower sana sini, ya usahakan untuk saat ini lebih banyak berfokus pada video dan juga konten saja. Karena di sini jangan sampai teman-teman itu percuma ya menjadi konten kreator di Facebook yang dampaknya sering pelanggaran, akun ditangguhkan, bahkan susah mendapatkan fitur monetisasi konten seperti ini. Ya, apalagi fitur monetisasi konten ini adalah versi undangan, teman-teman. Jadi undangan ini tergantung dari Facebook. Kalau akun kita jelek ya mungkin akan sulit mendapatkan fitur monetisasi. Ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi langkah utama setelah teman-teman mendapatkan monetisasi konten itu adalah rajin posting dan aktif di Facebook. Nah, itu kunci yang utama. Ya, jadi saya juga tadi pagi mendapatkan fitur monetisasinya, juga saya cek-cek saja di monetisasi, ternyata muncul disiapkan ya. Hanya saja tadi nggak sempat ngerekod ya, karena juga pagi ya, itu juga lagi sibuk-sibuknya, jadi udahlah langsung saya siapkan saja. Dan alhamdulillah akun baru di sini juga tertera ya, November tanggal 14 ya, ini ada 28 hari terakhir. Nah, oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan usahakan berfokus ke video sendiri, jangan menggunakan konten reupload. Oke, terima kasih.